Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan ayat-ayat Allah dalam surah Al-A'la atau surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Di bahagian akhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa salah satu faktor yang akan menggagalkan seseorang untuk mengambil peringatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut lebih mengutamakan atau lebih mendahulukan dunia daripada akhiratnya. Dan yang seperti ini sangat mungkin dialami oleh setiap manusia, karena sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, lebih memilih kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Hal inilah yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan pilihan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat, maka hawa nafsu kita selalu cenderung untuk lebih mengutamakan nikmat dunia daripada nikmat akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sehingga dari wal akhiratu khairu wa abqa, hendaknya kita menyelisihi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu ini ketika dia ditundukkan, maka dia akan ikut. Diibaratkan oleh seorang penyair, an-nafsu katifli. Hawa nafsu itu seperti anak kecil dalam hal ketergantungannya kepada sesuatu. Anak kecil yang memiliki ketergantungan yang sangat kuat untuk menyusu kepada ibunya. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau anak kecil yang menyusu itu diabaikan, maksudnya tidak dilatih untuk berhenti menyusu, maka dia akan tumbuh dalam keadaan tetap suka menyusu, meskipun sebenarnya sudah melewati usia menyusu. Nah, seperti itu pula hawa nafsu. Ya, ketika dia tidak dicegah untuk melakukan sesuatu, maka dia akan menyukai sesuatu tersebut meskipun itu adalah keburukan. Wa in tuftimhu yanfatim. Tapi kalau dia dihentikan, maka dia juga akan berhenti. Meskipun pada awalnya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sebagaimana kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu ketika menghentikan anaknya dari menyusu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Namun hari-hari berikutnya ia tidak akan lagi merasakan kesulitan. Seperti itu pula hawa nafsu. Ketika di awal kita menghentikan dia dari sesuatu yang buruk, ya mungkin agak berat, tapi lama-kelamaan dia akan terbiasa dan akhirnya akan tunduk. Kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Ghashiyah.
Ya, surah Al-Ghasyiyah ini juga termasuk surah yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan Sabbih isma rabbikal a'la. Di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan pada hari kiamat dan keadaan manusia pada hari kiamat. Ya, Al-Ghasyiyah sendiri adalah nama lain dari kiamat itu sendiri. Di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, keadaan orang beriman dan keadaan orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepada engkau berita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah pada hari itu yakni pada hari kiamat khasyiyah, takut. Dan yang dimaksud di sini adalah orang kafir. Kenapa takut? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di minadz-dzulli wal fadihati wal khizyi. Karena pada hari itu mereka benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia. Sehingga dia sangat ketakutan karena ya, dia sudah mengetahui di mana kelak nanti ia akan kembali, yaitu di neraka. Ya, seperti halnya Fir'aun di dalam Al-Quran dikisahkan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, Fir'aun itu pagi sore diperlihatkan kepadanya neraka tempat kelak ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi antara siksaan kubur yang dirasakan oleh Fir'aun itu diperlihatkan terus ya, neraka yang akan dia tempati nantinya. Amilatun nasibah. Dia dalam keadaan kelelahan ya, karena beratnya siksaan dan azab. Ya, karena beratnya siksaan dan azab. Ada di antara ulama yang mengatakan amilatun nasibah adalah ketika dia berada di dunia. Ya, ketika dia berada di dunia, ya, orang-orang kafir itu bekerja beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebagian di antara mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, pernah di dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika pergi ke Syam dan dia bertemu dengan ya, diriwayatkan dalam Mustadrak al-Imam Al-Hakim. Umar bertemu dengan seorang pendeta, ya, dan seorang pendeta yang nampak sekali di wajah pendeta tersebut ya, kelelahan di dalam beribadah. Ya, jadi dia banyak beribadah. Nah, ketika Umar melihat pendeta tersebut, Umar menangis. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Umar, kenapa menangis wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar membacakan ayat ini, amilatun nasibah. Ya, dia telah kelelahan berbuat di dunia ini dengan harapan dia mendapatkan manfaat di akhirat, tapi ternyata hasil yang dia dapatkan adalah tasla naran hamiyah. Justru dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan amal, ya, amal tersebut tidak dibangun di atas keimanan dan amal tersebut tidak mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal sejak diutusnya Rasulullah maka tidak ada lagi syariat yang berlaku termasuk syariatnya para nabi-nabi terdahulu selain syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi dari konteks ayatnya
dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa yang pertama kita sebutkan tadi itu yang lebih sesuai dengan makna ayat, bahwa amilatun nasibah ini di hari kiamat di mana mereka kelelahan menghadapi siksaan. Ya, makanya sampai mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya, andai saja kami dijadikan tanah. Ya, ada juga di antara mereka minta dikembalikan ke dunia. Ya, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Sekedar untuk ingin mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka telah melihat, ya, telah melihat dengan ainul yakin, ya, melihat dengan mata kepalanya siksaan yang selama ini hanya terlukiskan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang ketika itu mereka tidak mengimani dan mempercayainya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, dia akan memasuki neraka yang sangat panas, ya, yang sangat panas. Tuhitu bihim min kulli makan. Ya, yang mana panas dan mengelilingi, ya, mengelilingi dirinya. Tusqa min ainin aniyah. Jadi di Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Ghasyiyah dengan menyebutkan keadaan orang-orang kafir. Tusqa min ainin aniyah. Ya, mereka diberi minum dari mata air yang sangat panas. Ya, mata air yang sangat panas. Harratun syadidatul hararah. Panas dan sangat panas. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl. Jika mereka meminta air, maka mereka diberikan air yang yashfil wujuh, yang membuat wajahnya terpanggang saking panasnya. Dia minum, ketika dia minum, wajahnya panasnya itu sampai terasa di bagian-bagian luar kulitnya. Ya, bagaimana dengan yang di dalam? Itu minumannya. Ya, minumannya adalah minuman yang sangat panas. Adapun makanannya, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak punya makanan kecuali dari makanan yang dhari. Dhari ini sangat pahit, busuk dan buruk. Ya, pahit, busuk dan buruk. Inilah yang mereka makan. Ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Ya, makanan itu kalau kita makan dia akan menghilangkan rasa lapar, tapi ini tidak. Ya, tidak membuat orang itu gemuk dan juga tidak membuat hilang rasa laparnya. Ini keadaan orang-orang kafir di akhirat. Ya, dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan untuk kita agar kita menghindari, ya, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Ya, karena akibatnya seperti ini. Ya, ketika seorang menempuh jalan kekufuran, maka seperti ini keadaannya ketika kiamat datang. Adapun orang-orang beriman, wa amma ahlul khairi fawujuhun yaumal qiyamah. Adapun orang-orang beriman, maka wajah-wajah mereka di hari kiamat, ya, disebutkan dalam ayat lanjutannya, naimah. Ya. Qad jarat alaihim nadratun na'im. Ya, jadi nampak di wajah mereka keceriaan disebabkan oleh kenikmatan-kenikmatan yang didapatkannya. Jadi dia berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya. Wujuhu yawma idzin naima lisa'yiha radiyah. Ya, kenapa Allah memberikan kenikmatan kepada mereka? Ya, Allah memberikan kenikmatan kepada mereka karena amal soleh. Ya, amal soleh yang mereka lakukan, baik itu amal soleh yang berkaitan dengan hak kepada Allah
ataupun amal soleh yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, dan surga itu adalah tempat-tempat yang sangat tinggi, ya, tempat yang sangat tinggi. Jamaah rahimakumullah, inilah keadaan yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman, ya. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memasangkan, ya, selalu menyebutkan secara bersamaan, ya, surga, neraka, orang kafir, orang beriman, ya, bagaimana akhir perjalanannya, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa membandingkan dan supaya kita bisa memilih dengan pilihan yang tepat. Karena apa yang kita pilih hari ini itulah yang akan kita dapatkan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih sesuatu. Allah memberikan kepada kita keleluasaan untuk memilih sesuatu. Ya. Tapi kita tidak diberikan keleluasaan untuk memilih akibat dari pilihan kita. Jadi tidak bisa seseorang, ya, memilih kekufuran lalu dia memilih surga, tidak bisa. Ya. Sudah ada konsekuensinya masing-masing. Allah memang mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa mau beriman silahkan beriman, siapa mau kafir silahkan kafir. Tapi Allah katakan, ya, inna a'tadana lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah menyiapkan, ya, neraka bagi yang memilih jalan kekufuran. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.